Tema yang diberikan kepada saya diambil dari Nats Alkitab, Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah menjadi ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian nats pembacaan kita hari ini. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi anak muda yang berbeda di tengah dunia. Dalam konsep Alkitab yang kita baca dalam perikop ini, bagaimana mendetail dijelaskan bagaimana anak-anak Tuhan punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Saya akan sampaikan yang pertama, bagaimana gaya hidup anak muda yang berani tampil beda. Bijaksana menjaga hidup. Kita boleh ada di dunia, membaur, tapi jangan sampai luntur. Mau tidak mau kita harus ada di tengah dunia. Kita harus terjun ke dunia dan membaur dengan dunia ini, tetapi ada hal yang tidak boleh kita lakukan adalah luntur. Luntur itu adalah mengalami pengikisan, mengalami perubahan. Tuhan tidak ingin kita luntur. Kita boleh lihat bagaimana ikan ada di laut, tetapi ikan tidak asin oleh karena air laut asin. Demikianlah selayaknya kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu filosofi dari GMKI adalah tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Itu berbicara bagaimana kita hidup di tengah dunia ini bijaksana. Bijaksana itu yang pertama adalah dalam menjaga pergaulan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada istilah yang sering kita dengar, kalau kita ingin kenal seseorang, lihatlah siapa temannya. Dengan melihat temannya, kita bisa menyimpulkan orang ini seperti ini. Bergaul dengan pemakai narkoba, kita akan jadi pemakai narkoba. Komunitas kita menentukan kualitas kita. Kita harus menjaga pergaulan kita. Bijak memilih komunitas, bergaullah dengan orang yang membawa dampak positif bagi kita. Terang hanya bergaul dengan terang. Tidak terlibat dalam perbuatan yang memalukan. Kalau kita lihat konteks ayat 11, itu berbicara tentang bagaimana pergaulan kita. Adalah sangat penting kita bijaksana di dalam menempatkan diri kita di tengah dunia ini. Bukan saya katakan kita harus pilih-pilih teman, tetapi kita selektif. Dan kita harus wise, bijak memilih mana yang pantas menjadi teman untuk kita bergaul. Ada teman sekedarnya, tetapi ada teman yang itu adalah tempat kita bergaul dan menjadi satu komunitas di dalamnya. Jaga pergaulan kita. Kita harus punya standar, punya nilai hidup yang jelas. Jangan menjadi anak muda yang ikut-ikutan. Kita lihat begitu banyak anak muda juga terlibat dalam demo besar-besaran, masalah undang-undang cipta kerja. Kita boleh melihat bagaimana terjadi kerusuhan, pengerusakan di mana-mana. Seharusnya anak Tuhan, seharusnya generasi muda, jaga pergaulan kita, kita tahu mana yang pantas kita ikuti, mana yang tidak pantas. Kita boleh kompromi, asal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang menjadi pengikut, tapi kita harus punya standar, kita punya prinsip di dalam pergaulan kita. Kita tidak bisa membenarkan yang biasa hanya karena itu sering dilakukan dan banyak yang melakukannya. Saya ulangi, kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu benar hanya karena banyak orang melakukannya dan sering dilakukan. Demo terkadang menjadi sesuatu yang dianggap wajar, tetapi dalam beberapa hal saya pikir itu bukanlah sesuatu yang tepat karena sering kali jadi disusupi oleh banyak pihak. Harusnya kita harus membiasakan yang benar. Apa saja perbuatan yang memalukan yang kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, antisosial, tawuran, narkoba, pergaulan bebas, ini kita lihat, kita nggak boleh bergaul dengan seperti ini kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang berbeda. Perbuatan kita sejatinya adalah ekspresi dari siapa kita.
Saya ingin katakan bahwa identitas kita menentukan perbuatan kita. Perbuatan kita itu adalah cerminan siapa diri kita sejatinya. Jadi anak muda, apa yang kau lakukan sebenarnya itu sedang menunjukkan siapa engkau sesungguhnya. Kepada siapa engkau bergaul sebenarnya sedang menunjukkan siapa engkau sesungguhnya. Artinya, ini membuat kita harus menyadari bahwa kita adalah anak terang. Anak terang tidak melakukan perbuatan kegelapan. Terang tidak bisa kompromi dengan gelap apapun ceritanya. Ketika ada terang, gelap lenyap. Ketika ada gelap, pasti tidak ada terang di sana. Sebagai anak Tuhan yang berbeda, kita harus tampil sebagai terang yang lewat perbuatan kita mencerminkan bahwa kita adalah terang itu. Yang kedua, memperhatikan hidup. Jadi, bijaksana itu yang pertama tadi, pilih pergaulan, jaga pergaulan kita. Yang kedua, mari kita perhatikan hidup kita. Kadang banyak orang sibuk mengidolakan orang lain. Dia mulai meniru gaya idolanya. Ada orang yang sibuk melihat dan mengurusi masalah orang lain. Pengen tahu, kepo kalau istilah sekarang. Dia pengen tahu tentang orang. Tentang seseorang, mungkin temannya di kampus, mungkin tetangganya, mungkin di TV. Dia kepo, dia pengen tahu semuanya, mengorek dan mengorek. Bahkan ada orang sibuk menilai orang lain. Kita lihat di media sosial ada begitu banyak orang sibuk menilai orang lain. Sibuk menjadi komentator, sibuk jadi kritikus. Dia bisa tahu kelemahan orang lain, tapi terkadang dia nggak tahu kelemahannya. Orang yang berbeda di tengah dunia, dia bijaksana dalam hidupnya adalah orang yang bisa memperhatikan dirinya. Di dalam Lukas 6 ayat 41 dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Mari kita belajar bercermin dan memperhatikan diri kita. Kita mulai evaluasi diri. Beri penilaian pada diri kita dan koreksi hal-hal yang tidak baik. Perhatikan tingkah laku kita, sudahkah benar atau mulai menyimpang? Perhatikan sikap kita terhadap orang tua. Perhatikan sikap kita di kampus. Apakah itu sudah mencerminkan kita adalah anak terang? Bagaimana kita bekerja? Ya. Orang yang bijak bercermin bukan hanya sekedar melihat dan mulai bangga, wah aku keren ya, aku ganteng. Enggak. Tapi orang yang bijak ketika dia bercermin, dia melihat apa yang perlu dirapikan dan diperbaiki. Anak muda jangan suka menunda untuk memperbaiki diri. Harus bisa tahu apa yang perlu dibenahi. Dikatakan di sini, perhatikanlah dirimu, janganlah seperti orang bodoh, tapi orang arif. Orang arif adalah orang yang cepat belajar dari setiap kesalahan. Dia cepat-cepat mengkoreksi dirinya, dia cepat-cepat memperbaiki dirinya. Tapi kalau orang bebal dalam Amsal 17 ayat 10 dikatakan, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang bebal dari kasih tahu, sudah ditegur, nggak nyambung, nggak terima, karena apa bebal. Tapi kita sebagai orang arif, bijaksana, kita adalah orang yang punya prinsip memperhatikan hidup kita. Ya, bagaimana supaya anak muda bisa memperhatikan hidupnya? Kita punya ibadah yang teratur. Saya nggak tahu apakah mahasiswa yang akan bergabung di dalam GMK ini adalah orang yang rajin beribadah, atau pengurus juga GMK adalah orang yang rajin beribadah. Memang rajin beribadah tidak tolak ukur iman seseorang, tetapi orang yang beriman pasti dia rajin beribadah. Karena bagaimana kita bisa tinggi iman kalau kita nggak punya hubungan yang rutin dengan Tuhan lewat ibadah. Karena iman itu lahir dari 3 aspek, kognitif, afektif, psikomotorik. Dia ada pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari kita belajar firman Tuhan, dari ibadah, firman Tuhan yang kita input, dan menghasilkan pemahaman. Pemahaman menghasilkan nilai, itu afektif, dan nilai-nilai itu membentuk paradigma, membentuk karakter kita, dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Itulah namanya psikomotorik. Jadi, bagaimana kita bisa memperhatikan hidup kita? Kita punya ibadah yang teratur, punya hubungan yang teratur dengan Tuhan. Yang berikutnya, menjadikan firman Tuhan sebagai rule, sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan." Kalau kita memperhatikan hidup kita, artinya kita jadikan firman Tuhan jadi cermin yang mengoreksi kehidupan kita, sehingga menjaga langkah-langkah kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, bagaimana orang yang memperhatikan hidupnya, dia mengupdate dan mengupgrade kemampuan dan terus belajar dan praktek. Dia update. Hal-hal baru dia perbaharui.
Dia lengkapi dirinya dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dan dia naikkan levelnya, dia upgrade dirinya. Itulah anak muda yang memperhatikan hidupnya. Dia nggak langsung merasa puas dengan nilainya, dengan kemampuannya. Dia berusaha terus mengembangkannya, mengeksplornya, supaya semakin lebih naik level lagi, supaya semakin lebih tinggi lagi. Yang ketiga, bagaimana orang memperhatikan hidupnya? Dia mengaktualisasikan dirinya dalam kegiatan positif. Salah satunya adalah berorganisasi, tentunya di GMKI. Jadi salah satu kita memperhatikan hidup kita mengaktualisasikan diri kita dalam kegiatan positif. Kegiatan gereja tentunya, jangan sampai kegiatan gereja tergerus oleh kegiatan organisasi. Buatlah seimbang hidup ini harus seimbang. Jangan terlalu fokus dengan satu sehingga kita menghilangkan yang lain. Ya, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Yang kedua, yang pertama tadi kalau kita lihat bijaksana, yang kedua berani menyatakan kebenaran. Kadang ada banyak anak muda cari aman. Dia tahu salah tapi tidak berani untuk meluruskan karena takut dijauhi, takut dicap sok suci, sombong. Wah, sok rohani lo, sok keren lo, oh sok anak gereja lo gitu ya. Kita takut untuk menyatakan kebenaran hanya karena kita mementingkan apa kata orang nanti tentang saya. Harusnya anak Tuhan harus berani meluruskan yang salah, jangan malah menikmati yang salah. Ada orang ketika melihat temannya mencuri, malah berkata, aku lihat loh, aku ikut loh ya, aku melihat loh, harus ada uang tutup mulut, misalnya gitu. Malah menikmati kesalahan orang lain. Seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang abu-abu, sehingga kita berkata, nggak apa-apalah. Sehingga tergantung siapa yang melihat, tergantung siapa yang mendengar. Boleh kompromi, tapi jangan korbankan nilai hidup kita. Sudahkah kita berani? Banyak orang berani demo. Hari-hari kita lihat Indonesia sibuk, begitu banyak orang demo. Tapi tidak berani menyatakan kesalahan temannya, tegur. Alkitab mencatat lebih bagus teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jika kita peduli dengan teman kita, tegurlah dia ketika dia melakukan kesalahan. Urusan kita adalah menerangi sehingga dia tahu yang benar, tapi kalau dia nggak mau terima urusannya. Ya. Yang terakhir, tahu memanfaatkan waktu. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan memberikan setiap orang waktu yang sama. Tidak ada perbedaan, mau dia pendeta, mau dia mahasiswa, mau dia preman, mau dia pembunuh, tetap waktunya 24 jam. Tetapi orang banyak tidak bisa menikmati waktu, bahkan berkata, saya nggak punya waktu. Padahal setiap orang diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Waktu adalah modal yang Tuhan berikan untuk setiap manusia. Bagaimana kita mengelola waktu, itu menentukan kualitas keberhasilan kita. Bagaimana kita mengisi waktu kita menentukan apakah kita menghargai waktu kita dengan baik. Ada yang mengatakan waktu itu adalah uang. Ada yang mengatakan waktu itu adalah kesempatan. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi memang waktu itu sangat berharga, bahkan sebenarnya lebih berharga daripada uang. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa memiliki uang. Tapi dengan waktu, kita bisa memiliki uang. Tapi menurut Alkitab, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, durasi. Bukan. Tapi waktu berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walaupun cuma semenit. Nggak bisa kita mengulang kembali. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal yang merusak pikiran dan hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama kita dikasih kesempatan. Tapi masalahnya bukan berapa lama, tapi seberapa kita memanfaatkan kesempatan itu. Ada waktu bekerja, belajar, kuliah, ibadah, istirahat, dan bermain. Isilah hari kita dengan kegiatan yang bernilai dan berkelas. Jangan habiskan hanya untuk kesenangan. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Proses itu, kalau kita sebenarnya coba telusuri, proses itu adalah waktu. Artinya, hasil itu ditentukan bagaimana kita mengisi waktu. Apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya proses mencapai hasil. Jangan pernah bermimpi kita menjadi orang hebat, tetapi kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang tidak hebat. Kalau kita ingin menjadi orang yang bernilai, isilah hidup kita dengan yang bernilai. Artinya gini, waktu itu seperti tabung yang kita isi. Kalau kita isi sesuatu yang tidak bagus, itulah yang keluar.
Tapi kalau kita isi sesuatu yang berharga, yang bernilai, itulah yang keluar dan itulah hasilnya. Tidak ada yang tiba-tiba berhasil tanpa proses. Untuk berkualitas, isilah hal-hal yang bernilai dalam tabung waktu kita. Ingat, manusia hanya hidup sekali. Terkadang kita tidak punya kesempatan kedua untuk mengulangi yang telah kita lakukan. Artinya, biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Kita mungkin berpikir, wah si Anu sudah hebat ya, kok aku masih seperti ini. Mungkin pertanyaannya, kita tidak mampu menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Hargai waktu yang Tuhan berikan. Ketika waktu belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ketika waktu ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika waktu berorganisasi, berorganisasilah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Totalitas dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Yang berikutnya, miliki prioritas. Dahulukan yang penting, habiskan waktu untuk yang penting, maka kita akan menjadi orang yang penting dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa dilihat kalau kita nggak berbeda. Kalau kita sama dengan dunia, sama dengan levelnya orang, kita nggak lihat. Tapi ketika ada sesuatu yang menonjol, yang berbeda, kita akan dilihat. Dan Tuhan ingin kita dilihat.